Shalom, hari ini kita akan merenungkan kitab Yeremia pasal 34, teksnya ayat 8 sampai 22, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 8 sampai 16. Orang-orang Yerusalem berbalik pikiran dan mengambil kembali budangnya yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka. Hal itu menajiskan nama Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 17 sampai 22. Mereka yang tidak menepati janji akan diserahkan dalam tangan tentara Raja Babel. Kesimpulan hari ini, Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Israel. Karena tidak cukup tentara untuk melawan tentara Babel. Dengan alasan apapun, keadilan Tuhan yang semua rakyat Israel harus bebas itu telah laksanakannya. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran lalu mengambil kembali budak-budak mereka. Sehingga Tuhan lebih murka dan berkata, "Aku memaklumkan bagimu pembebasan untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Mereka yang tidak menepati janji akan diserahkan dalam tangan musuh. Tentara Babel akan menghanguskannya kota dengan api." Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan telah mengikat perjanjian dengan nenek moyang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Isinya, pada akhir 7 tahun mereka harus melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadanya. Kedua, Tuhan akan menyerahkan mereka kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Ia akan membuat orang Israel menjadi kekeringan bagi segala kerajaan di bumi, sebab mereka tidak mendengarkan Tuhan agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudakkan seorang Yehuda. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki. Kedua, mereka, pemuka-pemuka, pengawai-pengawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belah-belahan anak lembu jantan itu akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi, sebab Tuhan akan serahkan mereka ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan menguasai atau memaksakan sesama siapapun. Mereka juga semuanya orang yang merdeka. Mereka juga seorang individu di hadapan Tuhan. Kedua, bebaskan semua orang yang sedang dikuasai dan memperbudakkan di bawah kuasa dunia. Tuhan sudah membebaskan kita. Kita juga harus membebaskan mereka. Ketiga, tetap menepati janji dengan Tuhan melalui menepati janji dengan sesama. Iya, mereka sebenarnya usaha menepati janjinya, namun kembali lagi. Namun kita tidak boleh begitu. Kita harus menepati janjinya dengan Tuhan, itu melalui menepati janji dengan sesama, dengan manusianya. Jadi praktek hari ini, janganlah berbalik pikiran dan perbuatan tentang hal yang telah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhannya. Harus tetap jaganya itu dan tetap menepati janji di antara Tuhan melalui menepati janji dengan sesama. Kita harus menepati janjinya kepada manusia dulu. Itu menjadi menepati janji dengan Tuhannya. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.